Kalau saja waktu itu aku mengabaikan ucapan wanita asing itu, mungkin hari ini aku tidak akan bisa menceritakan kisah ini kepada kalian. 5 menit sebelum kapal berangkat, hidupku masih terlihat sempurna. Aku berdiri di pelabuhan sambil tersenyum, menggenggam tangan suamiku yang selama 8 tahun selalu kupercaya sepenuh hati. Aku sama sekali tidak menyangka, beberapa menit kemudian, satu keputusan kecil akan membuka kenyataan yang selama ini tersembunyi begitu rapi. Yang lebih sulit dipercaya, orang pertama yang berusaha menyelamatkanku bukanlah keluargaku, bukan sahabatku, melainkan seorang wanita yang bahkan tidak pernah kukenal sebelumnya. Sebelum cerita ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama penuh misteri lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian sedang menonton dari daerah mana? Aku senang sekali membaca dan menyapa teman-teman dari berbagai kota di Indonesia. Namaku Laras, usia 32 tahun. Aku tinggal di Semarang bersama suamiku, Rendra. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa menjadi perempuan yang beruntung. Rendra dikenal sebagai pria yang sopan, pekerja keras, dan jarang pulang larut malam. Ia bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan logistik yang sedang berkembang. Banyak tetangga memuji rumah tangga kami karena terlihat tenang dan jauh dari pertengkaran. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin memang terlalu tenang. Aku sendiri mengelola toko bunga kecil yang kubangun dari hobi merangkai buket. Penghasilannya memang tidak sebesar gaji Rendra, tetapi cukup membuatku merasa mandiri. Setiap sore aku pulang membawa aroma bunga segar, sementara Rendra biasanya sudah menunggu di rumah sambil menyiapkan teh hangat. Rutinitas sederhana itu membuatku yakin bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mewah. Sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan, Rendra pulang dengan wajah cerah yang jarang kulihat. "Laras, ada kabar baik," katanya sambil meletakkan tas kerjanya. "Apa?" "Perusahaan mengadakan pertemuan dengan beberapa mitra di sebuah pulau wisata. Aku boleh mengajak pasangan. Anggap saja sekalian liburan." Aku langsung tersenyum lebar. Sudah hampir 3 tahun kami tidak pernah bepergian jauh bersama. Kesibukan pekerjaan membuat rencana liburan selalu tertunda. "Serius? Jadi kita naik kapal?" "Iya. Perjalanannya cuma beberapa jam. Setelah itu kita menginap beberapa hari." Aku memeluknya tanpa berpikir panjang. Saat itu, yang ada di kepalaku hanya pemandangan laut, angin pantai, dan kesempatan menghabiskan waktu berdua. Namun, ada satu hal kecil yang sebenarnya sempat membuatku heran. "Siapa saja yang ikut?" tanyaku. Rendra menjawab santai. "Beberapa rekan kantor, termasuk Maya." Nama itu tidak asing di telingaku. Maya adalah rekan kerja Rendra yang beberapa kali pernah kutemui saat acara kantor. Perempuan itu ramah, pintar berbicara, dan selalu berpakaian rapi. Selama ini aku tidak pernah memiliki alasan untuk mencurigainya. "Dia juga membawa keluarganya?" tanyaku lagi. Rendra menggeleng. Katanya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan selama perjalanan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Aku tidak bertanya lebih jauh. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pelabuhan pagi itu sangat ramai. Orang-orang sibuk menarik koper. Suara pengumuman terdengar bergantian dari pengeras suara, sementara burung-burung laut berputar rendah di atas dermaga. Aroma air laut bercampur angin pagi membuat suasana terasa menyenangkan. Aku mengenakan jaket krem tipis dan membawa tas kecil berisi barang-barang pribadi. Sementara itu, Rendra menarik sebuah koper besar berwarna abu-abu yang terlihat baru. "Berat juga ya?" candaku. "Iya, banyak dokumen kantor," jawabnya singkat. Beberapa menit kemudian Maya datang menghampiri kami. "Pagi, Pak Rendra." "Pagi, Mbak Laras." "Pagi juga," balasku sambil tersenyum. Kami berbincang sebentar tentang perjalanan. Maya tampak santai, bahkan sesekali bercanda hingga membuat Rendra tertawa. Aku tidak merasa terganggu. Bagiku, hubungan rekan kerja yang akrab adalah hal biasa. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa proses naik kapal akan segera dimulai. Saat itulah Rendra tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Laras, tolong pegang koper ini sebentar." Aku menerima gagang koper itu. "Aku harus mengurus dokumen keberangkatan di loket sana. Jangan tinggalkan koper ini, ya." Aku mengangguk. "Tentu." Rendra menatapku sejenak sebelum berkata dengan nada yang agak berbeda dari biasanya. "Pokoknya jangan sampai koper ini tertukar dengan koper siapapun." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi entah mengapa ia mengulanginya 2 kali. "Jangan sampai tertukar."
Aku hanya tersenyum kecil. Iya, memangnya kenapa? Rendra segera mengalihkan pandangannya. Isinya penting. Lalu ia berjalan menuju loket bersama Maya. Aku berdiri sendirian sambil memegang koper abu-abu itu. Orang-orang lalu lalang di depanku. Suara peluit petugas terdengar bersahutan. Aku menghela napas menikmati angin laut yang sejuk. Saat tanpa sengaja mengangkat kepala, mataku bertemu dengan tatapan seorang wanita berusia sekitar 60 tahun yang berdiri tidak jauh dari sebuah tiang dermaga. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tas kain lusuh, dan sejak tadi ternyata sedang menatap lurus ke arahku. Ketika pandangan kami bertemu, wanita itu tidak tersenyum. Ia justru mengangkat tangannya perlahan, seolah memintaku tetap diam. Lalu, ia mulai berjalan ke arahku. Aku sempat menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan wanita itu memang sedang berjalan ke arahku. Pelabuhan semakin ramai. Suara pengumuman keberangkatan bersahut-sahutan. Orang-orang sibuk menyeret koper masing-masing. Di tengah keramaian itu, langkah wanita tersebut justru terlihat tenang, seolah ia tidak tergesa-gesa sedikitpun. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Usianya mungkin sekitar 60 tahun. Rambutnya yang mulai memutih disanggul sederhana. Pakaiannya bersih meski sudah tampak usang. Tatapannya tajam, tetapi tidak membuatku merasa terancam. Justru ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ia sedang menahan kecemasan yang besar. Ia berhenti tepat di hadapanku. "Permisi, nak," ucapnya pelan. Aku tersenyum sopan. "Iya, Bu." Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya justru tertuju pada koper abu-abu yang sedang kupegang. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mataku. "Kamu Laras, kan?" Aku membeku. Jantungku berdetak lebih cepat. "Maaf, kita pernah bertemu." Ia menggeleng perlahan. "Belum." Kalimat singkat itu justru membuatku semakin bingung. "Kalau begitu ibu tahu nama saya dari mana?" Wanita itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia melirik ke arah Rendra yang masih mengantre di loket bersama Maya. Setelah memastikan mereka tidak memperhatikan kami, ia sedikit mendekat. "Jangan panik. Dengarkan saya baik-baik." Nada suaranya begitu tenang hingga tanpa sadar aku ikut diam. "Kalau kamu masih ingin pulang dengan selamat, jangan bawa koper itu naik ke kapal." Aku langsung mengernyit. "Apa maksud ibu?" Wanita itu kembali melihat ke sekitar. "Aku tidak punya banyak waktu." Aku mulai merasa tidak nyaman. "Maaf, Bu. Saya tidak mengerti." Ia menarik napas panjang. "Suamimu sengaja menyuruhmu membawa koper itu." Aku spontan tersenyum kecil karena mengira ia salah paham. "Tentu saja. Itu memang koper kami." Wanita itu menggeleng. "Bukan." Jawabannya begitu tegas. "Itu bukan koper yang seharusnya ada di tanganmu." Bulir-bulir merinding mulai muncul di lenganku. Aku mencoba tetap berpikir masuk akal. Mungkin wanita ini hanya salah mengenali orang. Atau mungkin sedang mengalami kebingungan. "Apa ibu mengenal suami saya?" Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia justru berkata pelan. "Rendra." Aku terdiam. Lalu ia melanjutkan. "Dan perempuan berbaju putih itu, namanya Maya." Dadaku terasa sesak. Aku sama sekali belum menyebut nama mereka. Wanita itu juga tidak mungkin mendengar percakapan kami karena sejak tadi berdiri cukup jauh. "Bagaimana ibu tahu?" Ia menghela napas. "Karena aku sudah menunggu kalian datang." Kalimat itu membuat tengkuku terasa dingin. Apa maksudnya menunggu? Wanita itu menatapku dengan sorot mata penuh iba. "Percayalah atau tidak, itu pilihanmu. Tapi kalau kamu tetap membawa koper itu, hidupmu akan berubah." Aku mulai kehilangan kesabaran. "Bu, kalau memang ada masalah, tolong jelaskan. Jangan bicara setengah-setengah." Ia menggeleng. "Kalau aku menjelaskan sekarang, kamu tidak akan percaya." Aku menoleh ke arah Rendra. Ia masih mengurus dokumen keberangkatan. Maya berdiri di sampingnya sambil sesekali tertawa kecil. Semuanya tampak biasa. Sangat biasa. Aku kembali menatap wanita itu. "Ibu sebenarnya siapa?" "Aku hanya seseorang yang tidak ingin melihat kejadian lama terulang lagi." Aku semakin bingung. "Kejadian apa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia justru menunjuk ke arah bangku tunggu beberapa meter dariku. Di sana ada sebuah koper hitam berukuran hampir sama dengan koper abu-abu yang sedang kupegang.
Di samping koper itu berdiri Maya. Tukar koper yang kamu pegang dengan koper hitam itu. Aku membelalak. Apa? Lakukan sebelum kalian naik kapal. Aku menggeleng cepat. Itu tidak masuk akal. Kalau kamu tidak melakukannya, nanti kamu akan menyesal. Bu, itu koper milik orang lain. Aku tahu. Saya bisa dituduh mencuri. Wanita itu mengangguk pelan. Risikonya memang besar. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Entah mengapa, aku tidak menemukan sedikit pun ekspresi bercanda di sana. Yang kulihat hanyalah ketakutan. Ketakutan yang nyata. Suara pengumuman kembali terdengar. Seluruh penumpang dipersilakan bersiap menuju jalur keberangkatan. Rendra melambaikan tangan dari kejauhan. Laras, sebentar lagi kita masuk. Aku refleks mengangkat tangan membalas. Saat kembali menoleh ke arah wanita itu, ia berkata lirih, kesempatanmu tinggal beberapa menit. Lakukan sekarang, atau jangan pernah lakukan sama sekali. Belum sempat aku bertanya lagi, ia berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan penumpang. Aku berdiri terpaku. Tanganku masih menggenggam koper abu-abu pemberian Rendra. Sementara beberapa meter di depanku, koper hitam milik Maya masih tergeletak tanpa ada yang menjaganya. Aku berdiri mematung di tengah keramaian pelabuhan. Suara ombak yang menghantam dermaga, pengumuman dari pengeras suara, dan langkah ratusan penumpang mendadak terdengar begitu jauh. Yang terus terngiang di kepalaku hanyalah kalimat wanita asing itu. Kalau kamu masih ingin pulang dengan selamat. Tanganku mencengkeram gagang koper abu-abu hingga buku-buku jariku memutih. Aku mencoba mengusir pikiran aneh itu. Aku tidak boleh terbawa suasana. Bagaimana mungkin aku mempercayai orang yang bahkan tidak kukenal daripada suamiku sendiri? Selama 8 tahun menikah, Rendra memang bukan suami yang sempurna. Kadang ia terlalu sibuk bekerja, kadang sulit diajak berbicara ketika sedang banyak beban. Tetapi satu hal yang selalu kupegang, ia tidak pernah memberiku alasan untuk merasa tidak aman. Atau, mungkin aku memang tidak pernah benar-benar memperhatikan? Laras! Suara Rendra membuyarkan lamunanku. Ia berjalan menghampiri bersama Maya sambil membawa beberapa lembar dokumen. Lama ya antreannya, katanya sambil tersenyum. Aku berusaha membalas senyum itu meski terasa kaku. Ia ramai sekali. Rendra mengambil koper yang sejak tadi ku pegang, lalu tiba-tiba berhenti. Biar kamu saja yang bawa lagi. Ia menyerahkan kembali koper itu kepadaku. Aku sedikit heran. Kenapa? Dokumen yang ku bawa banyak. Lebih enak kalau tanganku kosong. Alasannya terdengar masuk akal. Namun entah mengapa, setelah mendengar peringatan wanita asing tadi, permintaan sederhana itu terasa berbeda. Aku mengangguk pelan. Oke. Maya yang berdiri di samping Rendra tersenyum ramah. Mbak Laras nggak capek, kan? Koper itu lumayan besar. Enggak kok. Aku memperhatikan wajah Maya beberapa detik. Ia tampak seperti biasanya. Riasannya sederhana. Nada bicaranya tenang. Tak ada gelagat mencurigakan. Aku mulai merasa bersalah karena sempat memikirkan hal-hal buruk tentangnya. Mungkin benar. Aku hanya terlalu terpengaruh ucapan orang asing. Kami bertiga berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan. Di sepanjang perjalanan, Rendra dan Maya beberapa kali membahas pekerjaan. Aku memang tidak terlalu memahami istilah-istilah yang mereka gunakan, tetapi ada satu hal yang mulai kusadari. Setiap kali mereka berdiskusi, mereka seolah memiliki bahasa sendiri. Tatapan mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata. Beberapa kali mereka tertawa karena hal-hal yang bahkan tidak ku mengerti. Biasanya aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Namun hari ini, semuanya terasa berbeda. Aku mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang selama ini kuanggap sepele. Beberapa bulan lalu, Rendra pernah pulang larut malam dan berkata ada rapat mendadak. Saat itu, tanpa sengaja aku melihat Maya mengunggah foto secangkir kopi di media sosial. Lokasinya sama persis dengan kafe tempat Rendra mengaku sedang rapat. Aku tidak berpikir macam-macam. Bisa saja semua rekan kerja memang berkumpul di sana. Lalu aku teringat saat ulang tahunku. Rendra menerima telepon dari Maya tepat ketika kami sedang makan malam. Ia langsung berdiri dan keluar restoran selama hampir 15 menit. Ketika kembali, ia hanya berkata, "Masalah kantor." Aku mempercayainya. Selalu. Sekarang, semua kenangan kecil itu muncul satu persatu,
seolah potongan puzzle yang baru mulai membentuk gambar. Aku menarik napas panjang. Jangan berprasangka tanpa bukti. Aku berusaha menenangkan diri. Kami akhirnya tiba di ruang tunggu utama. Masih ada sekitar 20 menit sebelum penumpang dipersilakan naik ke kapal. Rendra melihat jam tangannya. Aku ke minimarket sebentar beli air minum. Ia menoleh kepada Maya. Vin, ikut. Maya mengangguk. Ayo. Sebelum pergi, Rendra kembali menatapku. Laras, koper itu jangan ditinggal, ya? Aku tersenyum tipis. Iya. Mereka berjalan menuju minimarket kecil di ujung ruang tunggu. Aku memperhatikan langkah mereka dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, Maya tiba-tiba berhenti. Ia membuka tas kecilnya, lalu kembali ke bangku tempat koper hitam miliknya berada. Maya mengambil ponsel yang tertinggal di atas bangku. Setelah itu ia bergegas menyusul Rendra. Dalam kepanikan kecil itu, ia lupa membawa kopernya. Aku menelan ludah. Jarak antara koper abu-abu di tanganku dan koper hitam milik Maya kini hanya sekitar 3 meter. Tidak ada siapapun di dekat koper hitam itu. Wanita asing tadi juga sudah tidak terlihat. Namun kata-katanya kembali memenuhi kepalaku. Kesempatanmu tinggal beberapa menit. Aku berdiri perlahan. Mataku menyapu sekeliling. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Petugas sedang membantu penumpang lanjut usia. Anak-anak berlarian. Beberapa orang sibuk memotret kapal yang bersandar megah di dermaga. Tak seorang pun memperhatikanku. Aku melangkah satu langkah. Lalu berhenti. Dadaku berdebar semakin keras. Kalau aku salah, aku bisa dituduh menukar barang milik orang lain. Aku bisa dipermalukan di depan semua penumpang. Bahkan mungkin perjalanan ini langsung berakhir sebelum dimulai. Namun jika wanita asing itu benar, aku bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Aku menutup mata beberapa detik. Saat kubuka kembali, tanganku sudah bergerak menggenggam gagang koper hitam milik Maya. Kini aku berdiri di antara dua koper yang bentuk dan ukurannya hampir sama. Satu keputusan lagi, dan tidak akan ada jalan untuk kembali. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya seluruh ruang tunggu bisa mendengarnya. Di tangan kananku ada koper abu-abu milik Rendra. Di tangan kiriku ada koper hitam milik Maya. Aku menoleh ke kanan. Tidak ada yang memperhatikanku. Ke kiri, seorang petugas sedang membantu pasangan lanjut usia mengangkat barang bawaan. Di depan, beberapa penumpang sibuk memotret kapal yang akan mereka naiki. Aku menarik napas panjang. Kalau wanita itu bohong, aku sedang melakukan kesalahan besar. Namun entah mengapa, ada suara kecil di dalam hatiku yang terus mengatakan agar aku tidak mengabaikan firasat ini. Dengan gerakan pelan, aku menyeret koper abu-abu ke tempat koper hitam tadi berada. Lalu kugeser koper hitam ke samping bangkuku. Semua kulakukan seolah-olah aku hanya sedang merapikan barang bawaan. Tidak sampai 10 detik. Selesai. Aku kembali duduk. Telapak tanganku mulai berkeringat. Aku bahkan tidak berani melihat kedua koper itu. Beberapa saat kemudian, langkah tergesa-gesa terdengar dari arah minimarket. Maya kembali lebih dulu. Ia langsung mengambil koper hitam yang kini sebenarnya adalah koper abu-abu milik Rendra. Tanpa memeriksa apapun, tanpa sedikit pun merasa ada yang berubah. Ia hanya menggenggam gagangnya lalu berdiri di sampingku. Nunggu lama ya, Mbak? Tanyanya sambil tersenyum. Aku berusaha membalas senyum itu. Enggak kok. Rasanya tenggorokanku kering. Beberapa detik kemudian Rendra ikut datang membawa 3 botol air mineral. Nih. Ia menyerahkan 1 botol kepadaku. Terima kasih. Rendra menatap koper yang berada di sampingku. Kamu masih pegang koper kita? Aku melirik koper hitam yang kini berada di dekat kakiku. Iya. Jawabanku singkat. Padahal sebenarnya yang kupegang bukan lagi koper miliknya. Rendra tampak puas. Ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Aku diam-diam mengembuskan napas lega. Tak lama kemudian terdengar pengumuman. Seluruh penumpang dipersilakan menuju jalur keberangkatan. Orang-orang mulai berdiri. Suasana mendadak sibuk. Antrean panjang perlahan bergerak menuju pintu masuk kapal. Kami bertiga ikut mengantre. Selama berjalan, aku terus memperhatikan Rendra. Entah karena rasa bersalah atau memang sedang gugup, wajahnya terlihat lebih tegang dibanding biasanya. Beberapa kali ia melirik ke arah koper yang dibawa Maya. Tatapan itu hanya berlangsung sesaat. Sangat singkat, namun cukup membuatku bertanya-tanya.
Apa sebenarnya yang ia pastikan? Setelah pemeriksaan tiket selesai, kami akhirnya memasuki kapal. Interiornya jauh lebih mewah daripada yang kubayangkan. Lantai mengilap, lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit. Musik lembut terdengar dari pengeras suara. Para awak kapal menyambut setiap penumpang dengan senyum ramah. Silakan menikmati perjalanan. Aku berusaha menikmati suasana, tetapi pikiranku terus dipenuhi rasa cemas. Kami menuju kabin masing-masing. Kabin Rendra dan aku berada di lantai 5. Sementara Maya berada 2 pintu di seberang lorong. Supaya gampang koordinasi kalau ada urusan kantor, kata Rendra santai. Aku hanya mengangguk. Setelah masuk ke kabin, Rendra langsung meletakkan beberapa dokumen di atas meja kecil. Sementara koper hitam yang kini sebenarnya milik Maya tetap kubawa masuk. Capek juga ya, katanya sambil meregangkan badan. Iya. Kita istirahat sebentar. Nanti sore ada acara penyambutan. Aku mengangguk pelan. Rendra kemudian masuk ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, pandanganku langsung tertuju pada koper hitam di dekat tempat tidur. Tanganku perlahan mendekatinya. Aku ingin sekali membukanya. Bukan karena ingin tahu isi barang pribadi Maya, tetapi karena sejak tadi pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang ingin disembunyikan? Aku berjongkok di depan koper. Kunci resletingnya tertutup rapat. Aku mengusap gagangnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Disusul ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku berdiri cepat. Rendra masih berada di kamar mandi. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Laras. Suara itu milik Maya. Apa koperku ada di dalam? Aku membeku. Dadaku terasa sesak. Kalau Maya masuk sekarang, semuanya bisa terbongkar. Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Air masih terdengar mengalir. Artinya Rendra belum tahu Maya datang. Laras, maaf mengganggu. Suara Maya kembali terdengar dari balik pintu. Aku merasa ada yang aneh dengan koper yang kubawa. Aku menelan ludah. Tanganku perlahan meraih gagang pintu. Sementara di belakangku, koper hitam yang sebenarnya milik Maya masih tergeletak di lantai kamar. Aku menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Di hadapanku, Maya berdiri dengan wajah yang masih ramah, tetapi kali ini senyumnya terlihat dipaksakan. Maaf mengganggu, Mbak, katanya pelan. Aku cuma mau memastikan koperku nggak tertukar, ya. Kalimat itu membuat tengkukku menegang. Aku berusaha tetap tenang. Memangnya kenapa? Maya tersenyum kecil, lalu mengangkat koper yang tadi ia bawa. Aneh saja. Tadi waktu mau ambil charger, aku merasa susunan barangnya berbeda. Aku menatap koper itu sekilas. Itulah koper abu-abu yang sejak awal dibawa Rendra. Namun wajahku berusaha tetap datar. Mungkin karena buru-buru waktu di pelabuhan. Maya menggeleng pelan. Aku selalu menata barang dengan urutan yang sama. Belum sempat aku menjawab, suara pintu kamar mandi terbuka terdengar dari belakang. Rendra keluar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Oh, Maya. Maaf mengganggu, Pak. Saya cuma memastikan koper saya. Rendra memandang koper yang berada di tangan Maya, lalu menatap koper hitam di dekat tempat tidur. Tatapannya hanya berlangsung beberapa detik. Tetapi aku menangkap sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, wajah Rendra tampak berubah. Sangat cepat, hampir tidak terlihat. Namun aku yakin, ia terkejut. Ada apa? Tanyanya setenang mungkin. Maya tertawa kecil. Nggak ada. Kayaknya aku cuma kebanyakan pikiran. Rendra tersenyum. Iya. Dari tadi juga kita buru-buru. Maya mengangguk. Maaf ya kalau mengganggu. Nggak apa-apa. Setelah Maya pergi, Rendra menutup pintu perlahan. Ruangan kembali hening. Aku memperhatikan wajahnya. Ia berjalan mendekati koper hitam yang berada di lantai. Jantungku kembali berdegup cepat. Jangan sekarang. Namun bukannya membuka koper itu. Rendra hanya memegang gagangnya sebentar. Lalu ia berkata, "Kamu capek?" "Iya." "Istirahat dulu saja." Ia menarik tangannya dari koper. Aku mengembuskan napas lega. Kalau saja ia membuka koper itu saat ini, semuanya pasti langsung terbongkar. Sore harinya, seluruh peserta perjalanan diundang menghadiri acara penyambutan di aula utama kapal. Ruangannya luas,
menghadap ke laut melalui dinding kaca yang tinggi. Musik mengalun pelan. Meja-meja dipenuhi berbagai hidangan. Semua tamu tampak menikmati suasana. Aku mencoba ikut tersenyum. Namun pikiranku masih dipenuhi kejadian tadi. Di tengah acara, seorang petugas kapal naik ke atas panggung. "Selamat datang, Bapak dan Ibu. Sebelum acara utama dimulai, kami ingin menyampaikan informasi." Ruangan mendadak tenang. Demi kenyamanan seluruh penumpang, malam ini akan dilakukan pemeriksaan acak terhadap sebagian barang bawaan. Beberapa orang saling berpandangan. Petugas melanjutkan. "Pemeriksaan ini merupakan prosedur rutin. Kami mohon kerjasamanya." Aku merasakan telapak tanganku mulai dingin. Tanpa sadar aku melirik Rendra. Senyumnya menghilang. Ia mengambil gelas di depannya, tetapi tangannya tampak sedikit gemetar. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Sementara di sisi lain meja, Maya terlihat memaksakan senyum sambil memainkan ujung serbet makan. Tak lama kemudian, seorang kru kapal menghampiri setiap meja. Mereka membagikan nomor pemeriksaan. Aku menerima secari kartu kecil. "Nomor kami adalah 17. Aku sempat merasa lega. Masih ada banyak nomor sebelum kami. Namun ketika kru menghampiri Maya, ia berkata, "Maaf, Bu, ada sedikit perubahan." Maya mendongak. "Nomor Ibu menjadi nomor 1. Maya tampak terkejut. "Nomor 1? "Iya, Bu." "Kenapa?" "Kami melakukan pengundian ulang." Aku melihat wajah Maya langsung pucat. Ia mencoba tersenyum. "Baik." Sementara itu, Rendra perlahan meletakkan gelasnya. Tatapannya tidak lagi mengarah ke panggung, melainkan ke koper yang berada di samping kursi Maya. Koper abu-abu. Koper yang seharusnya sejak awal berada di tanganku. Aku mengikuti arah pandangannya. Untuk sesaat, mata Rendra dan Maya saling bertemu. Tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan. Tetapi ekspresi mereka seolah sedang berbicara. Maya tampak panik, sedangkan Rendra menggeleng sangat pelan, hampir tak terlihat, seolah memberi isyarat agar ia tetap tenang. Detik berikutnya, seorang petugas berdiri di depan meja kami. "Permisi, Bu Maya." "Iya." "Kami persilakan membawa koper Ibu ke ruang pemeriksaan." Ruangan mendadak terasa lebih sunyi bagiku. Maya berdiri perlahan. Tangannya menggenggam gagang koper abu-abu dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memucat. Aku menahan napas. Entah mengapa, aku merasa beberapa menit ke depan akan menjadi titik yang mengubah segalanya. Ruang pemeriksaan berada di sisi depan kapal. Tidak terlalu besar, tetapi cukup terang. Beberapa meja berjajar rapi, diawasi petugas keamanan kapal dan 2 perwakilan penyelenggara perjalanan. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka agar semua peserta merasa tenang. Aku, Rendra, dan beberapa peserta lain diminta menunggu di luar garis pembatas. Sementara Maya berdiri di depan meja dengan koper abu-abu di sampingnya. Aku melirik Rendra. Ia berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Sekilas ia tampak tenang. Namun aku mengenalnya terlalu lama. Ketika gugup, ibu jari kanannya selalu mengusap ujung jari telunjuk berulang-ulang. Kebiasaan kecil itu sedang ia lakukan sekarang. "Selamat malam, Bu," sapa salah seorang petugas. "Mohon dibuka kopernya." Maya tersenyum tipis. "Baik." Ia menarik napas panjang sebelum menekan angka pada kunci koper. Klik. Koper terbuka. Lapisan pertama berisi pakaian yang tersusun sangat rapi. Aku sempat mengembuskan napas lega. Mungkin aku memang terlalu curiga. Petugas mulai mengangkat satu persatu isi koper. Beberapa setel pakaian, sepasang sepatu, perlengkapan mandi. Semuanya tampak biasa. Aku mulai merasa bersalah telah menukar koper itu. Mungkin wanita asing tadi memang salah. Namun ketika petugas mengangkat lapisan dasar koper, ia berhenti. Sebentar. Ruangan mendadak sunyi. Petugas itu mengernyit. Ada ruang tambahan di bawah. Aku melihat Maya langsung menelan ludah. Apa memang ada?" Petugas tidak menjawab. Ia menekan sisi dalam koper. Terdengar bunyi kecil. Klik. Sebuah sekat tipis perlahan terangkat. Di bawahnya terdapat sebuah map kulit berwarna coklat tua. Tidak ada pakaian. Tidak ada barang pribadi. Hanya satu map. Petugas mengambilnya dengan hati-hati. "Ini dokumen perusahaan?" tanyanya. Maya tampak bingung.
Saya tidak tahu. Petugas membuka map tersebut. Beberapa lembar dokumen langsung terbentang di atas meja. Ruangan kembali hening. Aku memang tidak bisa membaca seluruh isi dokumen dari tempatku berdiri. Namun aku sempat melihat beberapa halaman penuh tanda tangan. Ada juga cap perusahaan. Dan aku membeku. Di salah satu halaman, aku melihat namaku. Laras Widastuti. Aku berkedip beberapa kali. Tidak mungkin. Kenapa namaku ada di sana? Petugas lain mulai membaca isi dokumen dengan lebih teliti. Mereka saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah serius. Bu Maya. Iya. Apakah seluruh dokumen ini milik ibu? Maya langsung menggeleng. Bukan. Lalu kenapa berada di koper ibu? Saya juga tidak tahu. Jawabannya terdengar terbata-bata. Petugas kembali membuka halaman berikutnya. Salah seorang dari mereka berkata pelan kepada rekannya. Tolong catat nomor dokumennya. Aku mulai merasa dadaku sesak. Rendra masih diam. Terlalu diam. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak membela. Tidak bertanya. Tidak pula terlihat terkejut seperti peserta lain. Justru wajahnya perlahan kehilangan warna. Seolah sesuatu yang sangat ia khawatirkan benar-benar sedang terjadi. Petugas kemudian mengangkat sebuah amplop kecil dari dalam map. Masih ada ini. Amplop itu dibuka. Isinya sebuah kartu memori berukuran kecil. Petugas saling bertukar pandang. Semua barang ini akan kami amankan sementara sampai pemiliknya jelas. Maya langsung maju satu langkah. Tunggu. Saya benar-benar tidak tahu itu ada di koper saya. Petugas mengangguk sopan. Kami mengerti, Bu. Kami hanya menjalankan prosedur. Aku memperhatikan wajah Maya. Kepanikannya tampak nyata. Kalau ia sedang berpura-pura, ia benar-benar pandai. Namun naluriku mengatakan sesuatu yang lain. Maya tampak sama bingungnya denganku. Tiba-tiba salah seorang penyelenggara menghampiri Rendra. Pak Rendra. Iya. Boleh kami berbicara sebentar? Tentu. Rendra mengikuti petugas beberapa langkah menjauh. Aku tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka. Namun aku melihat petugas itu beberapa kali menunjuk ke arah dokumen yang baru ditemukan. Rendra hanya mengangguk pendek. Wajahnya tetap tegang. Beberapa menit kemudian ia kembali menghampiriku. Sudah selesai? Aku bertanya pelan. Iya. Sebenarnya dokumen apa itu? Rendra menjawab terlalu cepat. Mungkin hanya berkas perusahaan yang salah masuk koper. Aku menatap matanya. Kalau begitu kenapa namaku ada di salah satu dokumen? Untuk pertama kalinya, Rendra tampak kehilangan jawaban. Hanya sesaat. Lalu ia memaksakan senyum. Mungkin kamu salah lihat. Aku ingin mempercayainya. Benar-benar ingin. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Sejak koper dibuka, bukan hanya Rendra yang terlihat gelisah. Maya juga berkali-kali menatapnya. Seolah menunggu sesuatu. Seolah berharap Rendra segera mengatakan sesuatu yang bisa menyelesaikan keadaan. Namun Rendra memilih diam. Dan diamnya itulah yang justru membuat hatiku semakin tidak tenang. Saat kami berjalan meninggalkan ruang pemeriksaan, aku sengaja melambat beberapa langkah. Tanpa sengaja, aku mendengar dua petugas berbicara pelan di belakangku. Sebaiknya kartu memorinya segera diperiksa. Iya. Siapa tahu isinya menjelaskan kenapa nama perempuan itu muncul di semua berkas. Aku langsung berhenti. Semua berkas? Bukan satu dokumen. Bukan dua. Tapi, semua. Dadaku mendadak terasa kosong. Kalau semua dokumen menggunakan namaku, berarti sejak awal, seseorang memang sedang menyiapkan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, aku mulai bertanya dalam hati, apakah koper itu memang sengaja diberikan kepadaku? Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Suara mesin kapal yang biasanya menenangkan justru membuat pikiranku semakin gaduh. Rendra sudah tertidur di sisi tempat tidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Napasnya terdengar teratur, tetapi sejak kembali dari ruang pemeriksaan ia nyaris tidak mengajakku berbicara. Aku memiringkan badan, menatap langit-langit kabin. Bayangan dokumen yang memuat namaku terus berputar di kepala. Mungkin kamu salah lihat. Kalimat Rendra terdengar sederhana. Namun justru itulah yang menggangguku. Selama kami menikah, jika aku sedang bingung,
Rendra biasanya akan menjelaskan panjang lebar sampai aku benar-benar mengerti. Kali ini berbeda. Ia memilih mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Sekitar pukul 11 malam, aku merasa haus. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Saat hendak membuka pintu kabin, aku melirik ke arah tempat tidur. Rendra masih memejamkan mata. Aku keluar menuju lorong. Lorong kapal terlihat lengang. Lampu-lampu redup memantul di lantai mengilap. Dari kejauhan terdengar suara ombak memecah badan kapal. Aku baru beberapa langkah berjalan ketika melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Itu Rendra. Aku spontan berhenti. Bukankah dia tadi masih di dalam kamar? Jantungku berdegup lebih cepat. Pintu kabin kami ternyata tidak benar-benar tertutup rapat. Mungkin saat aku keluar, ia ikut bangun tanpa kusadari. Aku bersembunyi di balik pilar dekorasi. Dari tempatku berdiri, aku melihat Rendra menoleh ke kanan dan kiri, memastikan lorong sepi. Beberapa detik kemudian, Maya keluar dari kabinnya. Mereka berdiri saling berhadapan. Aku tidak bisa mendengar semua percakapan mereka karena suara mesin kapal cukup keras. Namun beberapa kalimat masih terdengar jelas. Aku tidak tahu kopernya bisa berubah, bisik Maya. Pelankan suaramu, jawab Rendra cepat. Kalau mereka memeriksa kartu memorinya bagaimana? Kita belum tahu mereka akan membukanya malam ini. Nada suara Rendra jauh berbeda dari biasanya. Tidak tenang, tidak percaya diri, melainkan penuh tekanan. Maya menggenggam kedua tangannya sendiri. Aku takut. Rendra mengembuskan napas panjang. Yang penting jangan mengatakan apapun. Aku merasakan kakiku mulai lemas. Mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu. Namun sebelum sempat mendengar lebih banyak, langkah seorang awak kapal terdengar mendekat. Rendra dan Maya langsung menjauh seolah tak pernah berbicara. Aku buru-buru kembali ke kabin melalui pintu darurat di sisi lorong agar mereka tidak melihatku. Sesampainya di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur. Tanganku gemetar. Semua yang kulihat malam itu membuat pikiranku semakin kacau. Aku mencoba mengingat kembali beberapa kejadian selama setahun terakhir. Rendra mulai sering membawa pekerjaan ke rumah. Ia beberapa kali memintaku menandatangani dokumen sambil berkata, hanya formalitas. Karena percaya sepenuhnya, aku hampir tidak pernah membaca isinya. Kadang ia hanya membuka halaman terakhir. Laras, tanda tangan di sini saja. Aku melakukannya tanpa curiga. Kini dadaku terasa sesak. Bagaimana kalau tanda tangan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak ku ketahui? Pagi harinya aku terbangun lebih awal. Rendra masih tertidur. Aku mengambil ponselku. Kebetulan toko bungaku dikelola bersama sahabatku, Nisa. Aku mengirim pesan singkat. Nis, boleh tolong cek sesuatu? Di ruang kerja rumah ada map biru bertuliskan arsip perusahaan. Jangan dibuka. Cukup lihat, masih ada atau tidak. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Aku sudah sampai rumahmu. Map birunya nggak ada. Aku mengernyit. Lalu kutulis lagi. Coba lihat laci paling bawah. Balasan berikutnya datang lebih cepat. Kosong, Laras. Dadaku semakin tidak nyaman. Map itu biasanya selalu ada di sana. Kenapa sekarang hilang? Saat sedang membaca pesan, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Aku buru-buru menyimpan ponsel. Ketika pintuku buka, ternyata yang berdiri di depan adalah seorang petugas kapal. Selamat pagi, Bu Laras. Selamat pagi. Apakah Ibu bersedia datang sebentar ke ruang administrasi? Aku langsung tegang. Ada apa ya? Petugas itu tersenyum sopan. Hanya ada beberapa data yang ingin kami pastikan. Aku mengangguk pelan. Baik. Sebelum melangkah, aku menoleh ke belakang. Rendra masih berada di kamar mandi. Aku memutuskan tidak membangunkannya. Beberapa menit kemudian aku tiba di ruang administrasi. Di dalam ruangan hanya ada 2 petugas. Salah seorang di antaranya membuka sebuah map. Bu Laras. Iya. Kami hanya ingin memastikan. Petugas itu menggeser selembar fotokopi dokumen ke hadapanku. Aku langsung membeku. Di pojok kanan bawah dokumen itu, tertera tanda tanganku. Persis seperti tanda tangan yang sering kuberikan kepada Rendra. Tapi, aku sama sekali tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut. Aku mengangkat wajah perlahan. Maaf. Saya belum pernah melihat dokumen ini. Kedua petugas saling berpandangan.
Lalu salah seorang berkata pelan, "Kalau begitu, situasinya jauh lebih serius daripada yang kami duga." Ucapan petugas itu membuat ruang administrasi mendadak terasa begitu sunyi. "Kalau begitu, situasinya jauh lebih serius daripada yang kami duga." Aku menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Petugas yang lebih senior menutup map di depannya, lalu menarik napas pelan. "Maaf, Bu. Kami belum bisa menjelaskan semuanya karena masih harus memastikan beberapa hal. Tapi itu tanda tangan saya." "Iya. Dan saya benar-benar tidak pernah menandatangani dokumen itu." Petugas itu mengangguk pelan. "Itulah yang sedang kami telusuri." Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi ia hanya memintaku tetap tenang dan tidak menceritakan pertemuan ini kepada siapapun terlebih dahulu. Aku keluar dari ruangan dengan langkah yang terasa berat. Begitu pintu tertutup, pikiranku semakin dipenuhi pertanyaan. Kalau tanda tangan itu bukan dariku, lalu bagaimana bisa ada di dokumen tersebut? Saat berjalan menyusuri dek belakang kapal, aku berusaha mencari tempat yang sepi untuk menenangkan diri. Angin laut bertiup cukup kencang. Beberapa penumpang sibuk berfoto di sisi kapal. Aku memilih berdiri di dekat pagar sambil memandangi laut yang membentang luas. Tiba-tiba terdengar suara yang sudah sangat kukenal. "Kamu akhirnya mulai percaya." Aku menoleh cepat. Wanita asing itu berdiri beberapa langkah di belakangku. Ia mengenakan topi lebar berwarna coklat sehingga wajahnya sedikit tertutup. Aku langsung menghampirinya. "Ibu." Wanita itu memberi isyarat agar aku mengecilkan suara. "Kita tidak punya banyak waktu." Aku menarik napas panjang. "Ibu sebenarnya siapa?" Ia tersenyum tipis. "Namaku Ratih." "Kenapa ibu tahu nama saya?" "Karena aku memang mencarimu." Aku semakin bingung. "Mencari saya?" Ratih mengangguk. "Sejak tahu kamu akan ikut perjalanan ini, aku merasa bulu kuduku berdiri." "Ibu mengenal suami saya?" Ratih memandang laut beberapa detik sebelum menjawab. "Lebih tepatnya, aku mengenal perusahaan tempat suamimu bekerja." Aku tidak menyela. Ratih melanjutkan dengan suara pelan. "Dulu anakku bekerja di sana." Aku menatapnya penuh perhatian. "Anakku orang yang jujur. Terlalu jujur." Nada suaranya mulai bergetar. Suatu hari ia menemukan kejanggalan dalam beberapa berkas perusahaan. "Apa yang terjadi?" Ia melaporkannya kepada atasannya. Ratih menghela napas panjang. Beberapa minggu kemudian, ia dipaksa mengundurkan diri. Aku mulai mengerti arah pembicaraan itu. Ratih melanjutkan. "Semua kesalahan justru diarahkan kepadanya." Dadaku terasa sesak. Ia kehilangan pekerjaan. Teman-temannya menjauh. Bahkan keluarganya sendiri sempat mengira ia memang bersalah. Aku melihat mata Ratih mulai berkaca-kaca. Sejak saat itu hidupnya berubah. Aku bertanya pelan. "Lalu?" Ratih menundukkan kepala. "Beberapa tahun kemudian, anakku meninggal karena sakit." Aku terdiam. "Maaf." Ratih mengusap sudut matanya. Sebelum pergi, ia sempat mengatakan satu hal kepadaku. "Apa?" "Bu, kalau suatu hari ibu melihat orang lain mengalami hal yang sama, jangan diam." Aku tidak mampu berkata apa-apa. Ratih menatapku dengan sorot mata yang sangat tenang. Sejak itulah aku berusaha mencari tahu. Sedikit demi sedikit. Siapa saja yang mungkin mengalami hal serupa. Aku mulai memahami alasan ia membantuku. "Tapi bagaimana ibu tahu saya akan dijebak?" Ratih membuka tas kain kecil yang dibawanya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Banyak halaman yang sudah menguning. Ia membuka salah satu halaman. Di sana terdapat beberapa nama. Salah satunya, Rendra Pratama. Aku membelalak. "Itu." Aku mencatat siapa saja yang pernah disebut anakku. Ratih menunjuk nama lain di bawahnya. Maya Lestari. Aku langsung menarik napas panjang. Ratih kembali menutup bukunya. Awalnya aku juga tidak yakin. Lalu beberapa minggu lalu aku melihat mereka sering datang ke pelabuhan ini. Mereka beberapa kali melakukan perjalanan singkat. Selalu membawa koper yang sama. Aku mengingat koper abu-abu itu. Ratih berkata pelan. "Ketika melihat namamu tercantum dalam daftar peserta perjalanan yang ditempel di kantor pelabuhan, aku tahu aku tidak boleh diam." Aku memandangnya tanpa berkedip. "Tapi kenapa ibu menyuruh saya menukar koper?" Ratih menjawab dengan tenang.
Karena aku tidak tahu isi koper itu. Tapi aku tahu. Koper itu sengaja disiapkan untuk seseorang. Aku menunduk. Dan orang itu adalah saya. Ratih mengangguk pelan. Tebakanku benar. Kami sama-sama terdiam beberapa saat. Angin laut kembali berembus pelan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun di kapal ini. Masih ada satu orang yang belum kamu curigai. Aku menunjukkan pesan itu kepada Ratih. Wajahnya yang sejak tadi tenang mendadak berubah serius. Siapa yang mengirim? Aku tidak tahu. Ratih segera melihat ke sekeliling. Beberapa penumpang berlalu lalang seperti biasa. Tak ada yang tampak mencurigakan. Namun sebelum sempat kami berbicara lagi, suara pengumuman terdengar dari pengeras suara kapal. Seluruh peserta perjalanan bisnis dimohon berkumpul di ruang konferensi dalam 15 menit. Ratih menggenggam pelan tanganku. Laras. Iya. Hati-hati. Rencana mereka belum selesai. Aku mengangguk. Saat aku menoleh sesaat ke arah ruang konferensi, dan kembali melihat ke tempat Ratih berdiri, wanita itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya hembusan angin laut dan sebuah pertanyaan baru. Siapa satu orang yang belum pernah kucurigai? Pesan misterius itu terus mengganggu pikiranku. Jangan percaya siapapun di kapal ini. Masih ada satu orang yang belum kamu curigai. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Nomornya tidak tersimpan. Ketika ku coba menelepon, terdengar suara otomatis bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Aku menarik napas panjang. Kalau Ratih benar, berarti bukan hanya Rendra dan Maya yang mengetahui rencana ini. Masih ada seseorang lagi. Seseorang yang selama ini luput dari perhatianku. Ruang konferensi mulai dipenuhi peserta. Di bagian depan, sebuah layar besar menampilkan agenda pertemuan perusahaan. Suasananya tampak normal, seolah tidak ada kejadian apapun beberapa jam sebelumnya. Aku duduk di samping Rendra. Kemana saja tadi? Tanyanya sambil membuka buku catatan. Tadi dipanggil petugas administrasi. Rendra berhenti menulis. Administrasi? Iya. Mereka bilang apa? Aku sengaja menjawab singkat. Hanya memastikan data peserta. Aku memperhatikan wajahnya. Ada perubahan yang sangat kecil. Bahu Rendra yang sejak tadi tegang perlahan mengendur. Seolah jawabanku membuatnya sedikit lega. Aku semakin yakin. Ia sedang menyembunyikan sesuatu. Presentasi dimulai. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun naik ke atas panggung. Selamat datang semuanya. Saya Surya, Direktur Operasional. Selama hampir 30 menit ia menjelaskan berbagai rencana kerja sama perusahaan. Namun pikiranku tidak benar-benar mengikuti isi presentasi. Aku justru memperhatikan orang-orang di ruangan. Rendra beberapa kali bertukar pandang dengan Maya. Hanya sebentar, tetapi cukup sering. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Setiap kali Rendra menerima pesan di ponselnya, ia selalu melirik ke arah seorang pria berkacamata yang duduk 3 baris di belakang kami. Pria itu bernama Dimas. Aku mengenalnya sekilas. Ia adalah staf bagian administrasi perusahaan. Pendiam. Jarang berbicara. Bahkan saat beberapa kali bertemu di kantor, aku hampir tidak pernah mendengar suaranya. Namun hari ini, tatapan mereka bertemu berkali-kali. Aku mulai mengingat pesan misterius tadi. Masih ada satu orang. Apakah Dimas? Atau aku hanya terlalu curiga? Acara selesai menjelang sore. Saat peserta lain menikmati waktu bebas di dek kapal, aku berpura-pura kembali ke kabin. Padahal aku sengaja bersembunyi di balik dinding lorong. Beberapa menit kemudian, Rendra keluar sendirian. Ia tidak menuju kabin. Ia justru berjalan cepat ke arah ruang arsip kapal, area yang biasanya hanya digunakan panitia. Tak lama kemudian Dimas datang. Mereka masuk ke ruangan yang sama. Aku menunggu sekitar 1 menit. Lalu perlahan mendekat. Pintunya tidak tertutup rapat. Dari celah kecil, suara mereka terdengar cukup jelas. Sudah diperiksa? Tanya Dimas. Belum semuanya, jawab Rendra. Kalau kartu memorinya dibuka, kita habis. Aku menahan napas. Dimas berkata pelan. Masih ada kesempatan mengambilnya. Tidak semudah itu. Aku bisa masuk ke ruang penyimpanan malam ini. Terlalu berisiko. Percakapan mereka terhenti sejenak.
Lalu Dimas berkata, kalau semua gagal, kita tetap punya dokumen cadangan. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Berarti memang ada lebih dari satu bukti. Rendra menjawab lirih. Pastikan Laras tidak tahu apapun. Aku spontan mundur satu langkah. Tanpa sengaja sepatuku menggesek lantai. Krek! Suara kecil itu membuat isi ruangan mendadak hening. Siapa di luar? Aku langsung berbalik dan berjalan cepat ke arah tangga darurat. Di belakangku terdengar suara pintu dibuka. Laras! Itu suara Rendra. Aku tidak menoleh. Sebaliknya, aku mempercepat langkah menuju dek atas. Begitu sampai di luar, aku bercampur dengan penumpang lain yang sedang menikmati matahari sore. Beberapa detik kemudian Rendra muncul. Ia melihat ke kanan dan kiri. Tatapannya menyapu seluruh dek. Namun ia tidak menemukan siapapun yang dikenalnya. Aku berdiri di balik sekelompok wisatawan sambil mengenakan topi lebar yang kubeli di toko souvenir kapal beberapa menit sebelumnya. Rendra akhirnya kembali masuk. Aku baru berani mengembuskan napas setelah sosoknya menghilang. Malam harinya aku kembali menghubungi Nisa. Nis, aku butuh bantuan lagi. Tentu. Ada apa? Kalau ada seseorang datang ke rumah dan mencari dokumen perusahaan, jangan kasih apapun. Memangnya kenapa? Aku belum bisa jelaskan sekarang. Nisa terdiam beberapa saat. Laras, kamu bikin aku khawatir. Aku juga sedang khawatir. Setelah panggilan berakhir, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku membuka kembali pesan misterius itu. Kini semuanya mulai masuk akal. Rendra, Maya, dan Dimas. 3 nama yang saling terhubung. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa mereka begitu takut dengan kartu memori yang ditemukan di dalam koper? Apa sebenarnya isi kartu kecil itu? Saat aku sedang memikirkan hal itu, terdengar pengumuman melalui pengeras suara kapal. Perhatian kepada Bapak Rendra Pratama dan Ibu Laras Widyastuti. Mohon segera menuju ruang administrasi. Ada informasi penting terkait barang yang telah diamankan. Aku menatap pintu kabin. Entah mengapa, aku merasa jawaban yang selama ini kucari akhirnya akan segera terungkap. Aku dan Rendra berjalan berdampingan menuju ruang administrasi. Tak satu pun dari kami berbicara. Lorong kapal terasa lebih sunyi dibanding biasanya. Setiap langkah seolah terdengar lebih keras dari suara mesin kapal yang bergemuruh di bawah dek. Sesampainya di depan ruangan, 2 petugas telah menunggu. Silakan masuk, Pak Rendra, Bu Laras. Di dalam ruangan sudah ada beberapa orang. Maya duduk di kursi paling ujung dengan wajah pucat. Di sisi lain tampak Dimas, yang berusaha terlihat tenang meski jemarinya terus saling menggenggam. Di tengah ruangan berdiri seorang pria berjas abu-abu. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan tim kepatuhan perusahaan yang kebetulan ikut dalam perjalanan tersebut. Terima kasih sudah hadir. Pria itu membuka pembicaraan dengan nada tenang. Kami telah memeriksa sebagian isi kartu memori yang ditemukan di dalam koper. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Aku melirik Rendra. Ia menatap lurus ke depan tanpa mengubah ekspresi. Perwakilan perusahaan melanjutkan. Kami belum menarik kesimpulan apapun. Namun ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Ia mengambil sebuah laptop dari atas meja. Layar kemudian diputar menghadap kami semua. Apa yang akan kami tampilkan di sini merupakan salinan isi kartu memori. Ruangan mendadak hening. Video pertama diputar. Bukan rekaman yang mengejutkan, melainkan rekaman ruang arsip perusahaan. Terlihat beberapa orang keluar masuk membawa map dan kotak dokumen. Aku mengernyit. Hanya itu. Namun beberapa detik kemudian, waktu pada rekaman berubah menjadi tengah malam. Ruangan arsip tampak kosong. Lalu, pintu perlahan terbuka. Seseorang masuk dengan mengenakan topi dan masker. Ia langsung menuju lemari dokumen. Tubuhku menegang. Gerakan orang itu terasa tidak asing. Meski wajahnya tertutup, cara berjalannya sangat kukenal. Video berhenti tepat sebelum orang itu membuka lemari. Perwakilan perusahaan menatap kami. Apakah ada yang mengenali orang ini? Ruangan tetap diam. Aku melirik Rendra. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tampak benar-benar kehilangan ketenangan. Lehernya menegang. Tatapannya tidak lagi fokus. Petugas kembali memutar video berikutnya. Kali ini sudut kameranya berbeda. Orang yang sama terlihat melepas masker sesaat. Wajahnya hanya tampak sekitar 2 detik. Tetapi itu sudah lebih dari cukup. Aku membelalak.
Bukan karena terkejut melihat siapa orang itu, melainkan karena orang tersebut adalah Rendra. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia masih diam, tidak membantah, tidak pula menjelaskan. Perwakilan perusahaan kembali berbicara. Video ini direkam hampir 3 bulan lalu. Kami juga menemukan beberapa dokumen yang dipindahkan pada malam itu. Ia membuka folder lain. Kali ini muncul salinan beberapa berkas. Aku melihat lagi namaku. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di sudut bawah dokumen terdapat riwayat perubahan data. Namaku baru ditambahkan beberapa hari setelah rekaman itu dibuat. Artinya, dokumen tersebut memang diubah. Bukan sejak awal dibuat. Aku perlahan mulai memahami semuanya. Seseorang sengaja mengubah data. Seseorang sengaja menempatkan namaku di sana. Aku memandang Rendra. Kenapa? Suara itu keluar begitu saja. Kenapa namaku? Rendra masih diam. Aku mengulanginya dengan suara yang lebih pelan. Kenapa harus aku? Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, Maya tiba-tiba berdiri. Sudah cukup. Semua orang menoleh kepadanya. Ia menarik napas panjang. Waktu itu, aku memang tahu ada perpindahan dokumen. Rendra langsung menatapnya. Maya. Namun Maya tidak lagi melihat ke arah Rendra. Ia justru memandangku. Aku tidak pernah tahu namamu akan dimasukkan ke dalam berkas. Kalimat itu membuatku terpaku. Apa maksudmu? Mata Maya mulai berkaca-kaca. Awalnya aku hanya diminta membantu menyusun arsip. Lalu sedikit demi sedikit, aku sadar ada dokumen yang diubah. Aku ingin berhenti. Tapi aku sudah terlanjur ikut. Aku memperhatikan wajahnya. Penyesalan di matanya terlihat nyata. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Kalau Maya mengetahui sebagian rencana, siapa yang memerintahkan semuanya? Perwakilan perusahaan menutup laptop perlahan. Lalu ada satu hal lagi. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Dalam kartu memori juga ditemukan rekaman percakapan. Kami belum sempat memutar seluruhnya. Tetapi, di dalam rekaman itu beberapa kali disebut nama seseorang. Aku menahan napas. Siapa? Pria itu menjawab tenang. Nama yang disebut bukan Pak Rendra. Ruangan mendadak hening. Bukan Maya. Bukan Dimas. Ia berhenti sejenak. Melainkan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu memotong ucapannya. Seorang awak kapal masuk tergesa-gesa. Maaf mengganggu. Ada penumpang yang meminta bertemu. Katanya sangat penting. Perwakilan perusahaan mengernyit. Siapa? Awak kapal menjawab singkat. Seorang wanita bernama Ratih. Jantungku langsung berdegup kencang. Ratih datang. Dan firasatku mengatakan, ia membawa jawaban terakhir yang selama ini kami cari. Semua orang menoleh ke arah pintu ketika Ratih melangkah masuk. Pakaiannya masih sederhana seperti saat pertama kali kami bertemu di pelabuhan. Namun kali ini sorot matanya jauh lebih tegas. Di tangannya terdapat sebuah map coklat yang tampak sudah sering dibuka. Perwakilan perusahaan mempersilahkannya masuk. Ibu Ratih. Ratih mengangguk. Saya minta maaf mengganggu. Tapi saya membawa sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ruangan kembali hening. Ratih meletakkan map itu di atas meja. Sebelum anak saya meninggal, dia menitipkan semua salinan dokumen yang sempat berhasil dia kumpulkan. Perwakilan perusahaan membuka map tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi, catatan tangan, dan sebuah flash drive lama. Semua ini belum pernah saya serahkan kepada siapapun, ujar Ratih lirih. Saya takut. Tapi setelah melihat apa yang hampir terjadi pada Bularas, saya tidak boleh diam lagi. Aku memandang Ratih dengan mata berkaca-kaca. Keberaniannya datang ke ruangan ini berarti ia mempertaruhkan banyak hal. Perwakilan perusahaan memasang flash drive ke laptop. Beberapa folder langsung muncul di layar. Folder pertama berisi salinan surat elektronik internal perusahaan. Folder kedua berisi laporan perubahan dokumen. Sedangkan folder terakhir diberi nama sederhana. Catatan pribadi. File itu dibuka. Muncul tulisan tangan anak Ratih yang telah dipindai.
Di dalam catatan tersebut tertulis bahwa selama beberapa tahun terakhir ada sekelompok kecil orang yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mengalihkan tanggung jawab administrasi kepada pegawai lain jika suatu saat ditemukan kejanggalan. Caranya sederhana. Nama dalam dokumen diubah. Tanda tangan dipindahkan. Lalu seluruh kesalahan diarahkan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Aku langsung teringat semua dokumen yang pernah kutandatangani tanpa membaca. Tanganku mulai bergetar. Perwakilan perusahaan membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat bagan sederhana. Beberapa nama dihubungkan dengan garis. Nama Rendra, nama Maya, nama Dimas. Namun ketiganya ternyata hanya berada di bagian bawah bagan. Di bagian paling atas, hanya ada satu nama. Bima Hartono. Aku mengernyit. Nama itu terdengar tidak asing. Perwakilan perusahaan tampak terkejut. Pak Bima. Salah seorang petugas mengangguk pelan. Itu mantan kepala divisi administrasi. Aku mencoba mengingat. Beberapa kali Rendra pernah menyebut nama atasannya. Apakah itu orang yang sama? Perwakilan perusahaan membuka rekaman suara terakhir dari kartu memori. Suara pertama terdengar jelas. Itu sudah beres. Aku langsung mengenali suara Rendra. Lalu terdengar suara pria lain. Tenang. Kalau suatu hari dokumen itu diperiksa, semua mengarah ke nama lain. Yakin aman. Selama prosedurnya diikuti, tidak ada yang akan tahu. Rekaman berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Perwakilan perusahaan berkata pelan. Suara kedua diduga milik Pak Bima. Maya menundukkan kepala. Dimas memejamkan mata. Sedangkan Rendra masih diam. Aku menatapnya beberapa detik. Jadi, selama ini kamu memang tahu semuanya. Rendra akhirnya mengangkat wajah. Sorot matanya tidak lagi keras seperti beberapa jam sebelumnya. Justru terlihat sangat lelah. Aku. Ia berhenti sejenak. Aku melakukan kesalahan. Aku menunggu. Namun ia tidak lagi mencari alasan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak juga membela diri. Ia hanya berkata pelan. Aku terlalu takut kehilangan pekerjaan. Jawaban itu justru membuat hatiku semakin hancur. Kalau begitu kenapa namaku? Air mataku mulai jatuh. Kenapa harus istrimu sendiri? Rendra menutup mata. Aku pikir. Semuanya tidak akan sampai sejauh ini. Ruangan kembali sunyi. Aku menggeleng pelan. Setiap keputusan punya akibat, Ren. Dan akibatnya hampir menghancurkan hidupku. Perwakilan perusahaan kemudian berdiri. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan keterangan. Kami akan menyerahkan seluruh dokumen dan rekaman kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai aturan. Tak ada lagi yang berbicara. Tak ada lagi yang membantah. Semua bukti sudah saling melengkapi. Saat meninggalkan ruang administrasi, Ratih menghampiriku. Aku minta maaf. Aku menggeleng cepat. Ibu tidak perlu minta maaf. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ratih tersenyum tipis. Itu janji yang pernah kubuat kepada anakku. Aku menggenggam kedua tangannya. Terima kasih. Ratih hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia berkata pelan. Kadang yang menyelamatkan kita bukan orang yang paling dekat, tetapi orang yang berani mengatakan kebenaran. Aku memandang langkahnya hingga menghilang di ujung lorong. Saat itu aku sadar. Perjalananku bersama Rendra mungkin memang belum benar-benar berakhir. Tetapi hubungan yang selama ini kubanggakan sudah tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kapal akhirnya merapat di pelabuhan tujuan. Dari jendela kabin, aku melihat matahari perlahan muncul dari balik laut. Cahaya keemasannya memantul di permukaan air yang tenang, seolah perjalanan penuh ketegangan selama beberapa hari terakhir tidak pernah terjadi. Namun aku tahu, hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Aku menutup koper hitam yang sejak awal tanpa kusadari telah menyelamatkanku. Kini koper itu telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah seluruh isinya didata oleh pihak perusahaan. Tidak ada lagi rasa penasaran. Yang tersisa hanyalah kelegaan karena semuanya akhirnya terungkap. Rendra berdiri di dekat pintu kabin. Sejak semalam kami hampir tidak berbicara. Ia tampak jauh lebih tua daripada usianya. Bukan karena wajahnya berubah, melainkan karena beban yang kini terlihat jelas di matanya. Laras. Suaranya pelan. Aku menoleh. Aku tahu satu kata maaf tidak akan menghapus semua yang terjadi.
Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan. Aku tidak meminta kamu langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun, mungkin inilah kalimat yang paling ingin ku dengar darinya. Namun anehnya, saat kalimat itu benar-benar keluar, hatiku tidak lagi dipenuhi kemarahan. Yang kurasakan justru kelelahan. Ren, kataku pelan. Penyesalan memang penting. Tapi kepercayaan yang sudah hilang tidak bisa kembali hanya karena satu percakapan. Ia menundukkan kepala. Aku melanjutkan. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan terus bertanya apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Suasana kembali hening. Tak ada pertengkaran. Tak ada suara tinggi. Hanya dua orang yang akhirnya menerima kenyataan bahwa jalan mereka tidak lagi sama. Sebelum turun dari kapal, pihak perusahaan kembali mengumpulkan seluruh peserta. Perwakilan perusahaan berdiri di depan ruangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi perusahaan agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang. Beberapa peserta mengangguk pelan. Tak ada yang bertepuk tangan. Semua memahami bahwa ada pelajaran besar di balik perjalanan ini. Maya menghampiriku setelah acara selesai. Matanya sembab. Laras. Aku memandangnya tenang. Aku tahu aku ikut bersalah. Aku terlalu lama diam. Aku takut kehilangan pekerjaan. Ia mengusap air matanya. Tapi rasa takut itu tidak pernah bisa menjadi alasan. Aku mengangguk pelan. Yang penting sekarang kamu memilih berkata jujur. Maya menarik napas panjang. Aku akan bertanggung jawab atas bagianku. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kami berpisah tanpa permusuhan. Karena ada beberapa luka yang memang tidak bisa disembuhkan dengan saling membenci. Di pelabuhan, Ratih sudah menunggu. Ia membawa tas kain yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Aku langsung menghampirinya. Ibu mau pulang? Ratih tersenyum. Iya. Terima kasih karena sudah datang. Ia menggeleng. Bukan aku yang menyelamatkanmu. Kamu sendiri yang berani mengambil keputusan. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kalau ibu tidak menghampiriku hari itu, aku tidak akan pernah tahu harus mengambil keputusan apa. Ratih menggenggam tanganku. Mulai hari ini, jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti mempercayai orang. Tetapi jangan juga biarkan rasa percaya membuatmu berhenti berpikir. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu terasa sederhana, namun akan selalu kuingat. Beberapa bulan kemudian, aku kembali membuka toko bunga kecilku di Semarang. Aktivitas sehari-hari perlahan kembali normal. Aku mulai mengikuti pelatihan merangkai bunga, menerima pesanan untuk berbagai acara, bahkan mengajar kelas kecil setiap akhir pekan bagi ibu-ibu yang ingin belajar. Hidupku memang berubah, tetapi bukan menjadi lebih buruk. Justru aku belajar berdiri dengan keyakinanku sendiri. Suatu sore, sebuah amplop tiba di tokoku. Pengirimnya tidak mencantumkan nama. Di dalamnya hanya ada secari kertas. Tulisan tangannya sangat kukenal. Tulisan Ratih. Terima kasih karena sudah berani mempercayai kata-kata orang asing yang tidak kamu kenal. Semoga setelah ini, hidupmu dipenuhi orang-orang yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga jujur dalam bertindak. Aku tersenyum sambil melipat kembali surat itu. Kusimpan di laci meja kerjaku. Bukan sebagai pengingat tentang rasa sakit, melainkan sebagai pengingat bahwa terkadang, hidup berubah bukan karena keputusan yang paling besar, melainkan karena keberanian mengambil satu langkah kecil pada saat yang tepat. Aku memandang deretan bunga yang sedang bermekaran di depan toko. Angin sore berembus pelan, membawa harum melati yang memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Tamat.